Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali pada kajian 5-10 menit ke depan kita akan membahas masalah yang akan kita hadapi kurang lebih 2 pekan ke depan, yaitu tentang berkurban, terutama masalah menjual daripada kulit kepala atau kaki ataupun dijadikan alat bayar untuk tukang potong atau tukang jagalnya. Kami bawakan referensi terutama dari kitab-kitab para ulama, tentunya dengan hadisnya nanti kami sampaikan, bisa juga lihat nanti di deskripsinya kami sampaikan insyaallah. Yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai ulama mustahid fatwa dan tarjih dalam madhab Imam Syafi'i, beliau tuliskan ada pada syarah muhadzabnya, kitab fenomenal beliau yang ada sampai 20 jilid. Ya, sekalipun beliau menulis hanya sampai kitabul buyu', kitab jual beli, kesananya dilanjutkan oleh para ulama yang lain. Beliau katakan dalam juz ke-8 pada halaman 419. Untuk mudahnya boleh dilihat dalam maktabah syamilahnya. Ya, mudah untuk kita cari, kita cross check itu. Beliau katakan wattafaqat nususus Syafi'i wal ashabi, bahwa telah sepakat akan dalil-dalil daripada Imam Syafi'i dan para murid-muridnya ala annahu la yajuzu bai'u syai'in minal hadi wal udhiyah, bahwa dalam masalah ini tidak boleh untuk menjual sedikit pun dari hewan kambing, baik sebagai hadyu, hewan hadiah, ataupun untuk hewan dam ketika haji, wal udhiyah, dan juga ketika berkurban, nadaran kana au tatawuan, baik dia hewannya ini yang hukumnya wajib untuk dikurbankan ataupun yang sunnah. Jadi hewan yang wajib dikurbankan, contohnya kami ambil masalah kurbannya, bukan masalah dam hajinya. Jadi untuk masalah hewan kurban yang wajib ini, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, yang wajib ini bahkan lebih sensitif. Dia tidak boleh dimakan, bahkan bukan cuma tidak boleh dijual sama si pengurban. Ya, pengurban anaknya sakit berat, dia bernadar, ya Allah, kalau anak saya sembuh karena ini dokter sudah angkat tangan, saya akan berkurban seekor sapi. Maka itu daging sapi, kulit kepala, semuanya tidak boleh dia nikmati sedikit pun bersama ahli keluarganya. Ya, ini yang wajib. Kalau kurban sunnah, maka kita sebagai pengurban haram untuk menjual kepala, kaki, kulitnya atau jadi alat bayar, tetapi boleh kita al-intifa' bih, yaitu mengambil manfaat dengan cara memakannya. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang nomornya sudah 14.000 sekian, Rasulullah ketika menyembelih 100 ekor onta, beliau ambil sedikit-sedikit, dimasak dan beliau makan, dan beliau hirup daripada kuahnya. Jadi ini ditegaskan dalam Al-Quran juga, dalam surat Al-Hajj pada surat ke-22 ayat 36, bahwa kalau kurbannya sunnah, Allah firmankan wa kulu minha, silakan kalian makan, wa at'imul qani', boleh bagi tetangga yang mampu, wal mu'tar, terutamanya memang fakir miskin. Jadi kalau kurban sunnah itu kita memakannya boleh, yang dilarang adalah menjualnya serta jadi alat bayar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini perlu dipahami masalah ini, bahwa untuk perkara yang demikian tidak boleh kita untuk menjualnya dan menjadikan alat bayar. Contoh alat bayar, panitia masjid ada 10 sapi, ya, mereka tidak mampu untuk menyembelih dan menyaingi ataupun menyiangi, maksud saya, dan juga membersihkannya. Terima jadi deh, ya, para pejagal ada 5 orang, kami terima jadi, berapa ongkosnya? Kata para pejagal, ya udah 10 sapi kepala dan kulitnya untuk kami. Ini haram, tidak boleh. Nanti resikonya berlaku ketika dijual, si pengurban menjual, ataupun ya yang menjualnya adalah panitianya, termasuk panitia di masjid, ini haram, tidak boleh juga mereka menjual. Maka konsekuensinya terkena dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya pada 3468, cetakan daripada Darul Kutub Libanon, Beirut. Nah, hadirin, Nabi sabdakan, man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual daripada kulit hewan kurbannya,
fala udhiyatalah, maka tidak sah kurbannya. Resikonya tidak sah kurbannya, yaitu tidak jadi pahala kurban yang begitu banyak. Setiap satu bulunya, setiap darah yang sebelum jatuh ke bumi sudah sampai kepada ridho Allah, ini habis semuanya. Dan hukumnya haram kepada panitianya tadi atau pengurban untuk menjual atau dijadikan alat bayar. Lebih tegasnya lagi, ini dikatakan langsung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau sendiri menyatakan nahnu nu'tihi min indina, bahwa kami membayar tukang jagal adalah dari apa yang kami berikan dari kocek-kocek kami. Ini ada tertera dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sayyidina Ali dilarang untuk membayar tukang jagalnya, tapi beliau katakan nahnu nu'tihi min indina. Sahih Muslim, kami bayar dengan uang-uang kami. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga ini bisa menjadi pegangan bagi kita. Kesimpulannya adalah kita pengurban ataupun panitia tidak boleh menjual. Tetapi kalau fakir miskin yang menerima daripada kulit daging, mereka boleh menjual. Karena sifatnya kepada fakir miskin adalah tamlik, yaitu kepemilikan yang penuh, full bagi mereka. Jadi kalau seorang fakir miskin mendapat kulit kambing, mendapat daging yang mereka jual, ini boleh. Tapi kita pengurban yang kurbannya sunnah tetap tidak boleh untuk dijual. Kalau memakannya masih boleh. Memberi kepada tetangga kita yang mampu pun masih boleh. Semoga Allah berikan kefahaman, kebaikan kepada kita dan diterima daripada kurban-kurban kita tahun ini, dan Allah SWT wafatkan kita dalam keistiqomahan dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saja dapat kami sampaikan, baiknya dari Allah, kekurangan kami mohon dimaafkan. Hadanallahu ikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.